Halo ya, selamat malam semuanya ya. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri buat yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin, masih dalam suasana Idul Fitri. Malam ini saya akan sedikit menjelaskan lagi tentang robotnya, tentang screeningnya. Mestinya sudah jelas ya di panduan itu ada semua sih, sudah saya buat semua di panduan. Tapi mungkin saya jelaskan lagi sedikit dan mungkin bisa teman-teman bisa tanya kalau masih ada yang kurang dimengerti. Saya akan menjelaskan tentang screeningnya. Kalau botnya kan sudah paham semua kan ya. Untuk screeningnya ini juga cuma cara baca ya. Sementara ini memang belum bisa untuk screening sendiri-sendiri. Jadi masih ngikut dulu sama adminnya. Karena yang kita cari juga masih sama, jadi kurang lebih bisa dibaca di grup screening. Bagi yang sudah menjadi donatur UX Master Robot tapi belum masuk di grup screening, bisa PM saya di Telegram, nanti saya akan masukkan. Ini sesuai dengan yang saya buat di panduannya. Saya buka dulu panduannya. Nah, ini jadi kalau screening itu nanti akan muncul seperti gambar di kanan bawah ini. Dan keterangan yang ada yaitu nama, name ini, kemudian date, time frame, dan ini ada keterangan yang di atasnya ini. Nah, ini semua sudah saya buatkan penjelasannya. Jadi kalau nama ini yang biru ini berarti bisa dicari di sini. Ini jenis-jenis screening yang nanti bakal tampil di group screening. Jadi kalau judulnya BPP itu berarti BPP itu bayangan biru pertama. Nah, ini saya kasih PSS dan LSS itu maksudnya apa? PSS itu adalah seperti ini. Ini PSS, ini LSS. Nah, ini apa? Ini ada keterangannya di sebelah sini. Jadi kalau PSS itu kalau isinya UT itu artinya pesernya di bawah atau dengan kata lain dia sedang uptrend. Kalau PSS-nya statusnya DT itu pesernya berada di atas dan atau namanya downtrend gitu. Kalau SSS itu juga di sini ada. Kalau on itu berarti supporternya lagi on atau bullish atau uptrend tadi sama. Kalau ini yang off berarti supporternya off atau kondisinya bearish gitu. Kemudian selain ini tadi BPP itu ada star 1, ada biru 1. Itu star 1 itu bintang hijau pertama atau support trend pertama baru dimulai. Kemudian kalau biru 1 itu HA biru pertama. Ini sama keterangannya ada keterangan untuk support trend-nya. Kalau SS ini adalah situs status, yaitu isinya itu adalah keterangan bayangannya besok biru atau merah. Kalau B ya biru, kalau red itu merah. Gitu. Kemudian besar 1 itu parabolic SAR baru pindah ke bawah. Kemudian ada keterangan bayangannya juga kalau sudah muncul bayangannya. Kemudian yang terakhir ada DMZN. Ini tadi banyak yang tanya juga apa itu. Itu adalah saham-saham yang sedang berada di demand zone. Dan saham-saham yang masuk di saham-saham yang masuk di screening ini itu sudah ada syarat utamanya yaitu HA-nya harus biru atau bayangannya besok biru.
Jadi saham-saham yang seperti Star 1, biru 1, PESA 1, Demanson itu semua ada syaratnya HA-nya biru atau bayangannya besok biru gitu. Jadi sesuai dengan metode Mas Ian. Jadi tinggal dipilih aja saham-saham apa yang cocok gitu. Jadi kalau ini contohnya IBOS, bayangannya tingginya 8, low-nya 3, P itu ini bayangannya sejajar artinya paralel. Berarti kalau DT PSS-nya berarti dia masih kondisi downtrend karena besarnya masih di atas, tapi LSS-nya on. Jadi sebetulnya sudah di bawah, tapi besarnya masih di atas. Kelas ini harga terakhirnya, dan ini change persen ini perubahan harganya. Gitu, sederhana sih, simpel aja. Ada yang mau bertanya? Pak Wilson, bisa diberikan contoh seperti IBOS gitu? Ya. Contoh dalam apa itu grafiknya? Grafiknya. Ini kalau ini tanggal 18 Pak ya. Yang pakai hari ini aja. Ini hari ini tadi kan ada. Nih, misalkan ini kan hasil filternya top gainer hari ini ada salah satunya Hill bayangan tingginya 10, low-nya min 12, tapi tidak paralel, P-nya pas, kondisi pesannya masih ada di bawah, LSS-nya juga on, berarti jadi bawah juga sebetulnya. Jadi kita bisa cek misalkan Hill, berarti kita cek di robot. Untuk Hill, nah ini Hill, dia kondisinya memang on supporternya masih di bawah, pesalnya juga ada di bawah, jadi masih uptrend, seperti itu bacanya. Ini bayangannya 10, tingginya low-nya minus 12, besok bayangannya biru tapi dia tidak sejajar, beda sedikit ya. Gitu Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, Pak Wilson, saya Pak. Pak, saya masih belum perbedaannya yang star satu dengan biru 1 itu apa Pak ya? Kalau star 1 itu dia baru muncul bintangnya seperti ini Pak. Muncul bintangnya seperti ini. Ini star 1. Jadi kalau contohnya hari ini yang star 1 apa? Yang star 1. Nih, contohnya gula. Atau ini adi. Adi, ini gula juga star 1. Nah, kita cek misalnya gula sama adi. Nah, ini kan baru muncul bintangnya Pak. Ini star 1 namanya. Jadi sepertinya barusan pindah ke bawah hari ini.
Ini bezelnya juga posisinya lagi ada di bawah. Nah, tadi satunya Adi itu juga sama. Berarti supertrendnya baru satu kali ya, Pak? Bukan baru satu kali, baru pindah, Pak. Kalau ini Baru pindah pindah pertama ya? ya, baru pindah pertama. Ini juga dia baru pindah. Nah, biru satu itu artinya dia AA-nya biru pertama. Contoh yang biru satu misalkan ini saham ILSX misalkan. ILSX kita cek lagi di robot. Nah, ini dia kan baru biru pertama hari ini. Oh iya iya. Usahanya. Gitu. Tapi supertrendnya masih di atas, pesalnya juga masih di atas. Terima kasih Pak. Ya sudah Ya, paham. sama-sama Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Supertrend yang 14221 itu yang di atas itu Pak ya? Dekat bayangan yang atas. Itu artinya apa Pak? Supertrend sama dengan 142.21. Itu artinya kalau dia harganya ini nanti menembus 142, itu supertrendnya bakal pindah ke bawah. Oh, gitu. Ya. Ini sama juga 162 ini pesalnya. Kalau harganya menembus 162 nanti pesalnya pindah ke bawah. Dan itu bisa berubah tiap hari. Yang ini kondisi hari ini kalau dia bisa nembus 142, kalau besok mungkin katanya bisa berubah lagi. ILSX. Ini yang saya. Ada lagi yang lain? Pak Wilson, Ya. kalau DMZN itu kan dimension Pak ya? Ya, dimension Pak. Itu artinya bagus untuk swing atau gimana Pak? Atau itu agak di bawah? Untuk swing. Ini jadi contohnya hasilnya yang dimension hari ini salah satunya, ya ini ILSC kan juga masuk dimension. Atau MMIX juga masuk dimension. Nah, kita cek tadi ILSX itu kan dimensionnya di sini. Ini kan dimensionnya. Jadi dia dekat dengan dimension. Ya, dia mulai. Terus kita coba mimix. Nah, ini mimix ini dia lagi ada di bawah, lagi biru pertama, dan ini kan cuma ini nggak tergambar dengan jelas dimensionnya. Cuma ini ada pantulan dia. Ada pantulan di sini. Dia ini biru pertama hari ini. Pesalnya juga sudah mulai mendekat. Jadi ini mungkin bisa juga dipantau. Kalau bisa menembus pesalnya kan akan pindah ke bawah, dia mulai akan uptrend lagi. Gitu. Oke. Jadi dari screening itu bisa dibaca juga sih langsung. Jadi bisa tahu kondisinya, kondisi bayangannya besok gimana, kondisi parabolik SAR-nya gimana, sebutannya gimana, tanpa
membuka chart. Kalau misalkan belum sempat lihat chart, bisa dibaca melalui keterangan-keterangannya ini. SS-nya ini berarti besok dia biru atau merah, bayangannya poliksalnya di mana, supporternya di mana. Nah, melalui itu aja kita sudah bisa baca. Jadi, LSS itu apa Pak? Maaf Pak. apa? LSS tadi apa Pak? LSS itu super trend. Oh, super trend. Siap, siap. Ya. Lucky Star, super trend. Siap. Makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Wilson, Ya, ya. Tanya berarti untuk kita screening ini pakai yang time frame daily ya Pak? screeningnya semua saya pakai Bisa. time frame daily dulu Pak. Jadi Ya. apa namanya, belum pakai yang untuk 1 menitan. Jadi ini sementara pakai daily dulu. Maksudnya untuk screening untuk saham kita pantau besok itu pakai daily dulu malam Ya, ini gitu. hanya secara garis besarnya dulu pakai daily. Oke. Terus ini Pak, ini boleh tanya tentang spike atau mau dibahas nanti sebentar? Boleh. Oh ya, untuk spike itu kan kalau nggak salah kan saya pernah baca itu detak jantung hasil transaksi ya yang sudah terjadi Pak. Ya, betul. Ya, kalau misalnya pada saat kita trading nih, misalnya jam 9 mulai, itu jam 9 lewat berapa baru kira-kira kita sudah bisa cek untuk time frame 1 menitnya Pak? Untuk kita memperkirakan. Kalau untuk spike itu bebas Pak, jadi nggak ada waktunya. Jadi contoh misalkan kita mau cek ini saham Mimix ini, kita lihat sekarang pun nggak apa-apa. Misalnya kita lihat time frame di 1 menitnya. Pak Wilson, Ya, itu yang time frame daily itu hanya sekali ya, di pagi dikasih atau setelah? nanti setiap berapa menit, setiap setengah jam sampai 1 jam nanti akan keluar Pak. Kan soalnya kan Otomatis ya? beberapa terus, jadi nanti akan keluar terus. Mulai besok mungkin setiap sekitar setengah jam gitu nanti akan keluar. Oh, tapi itu time frame daily tapi ya? Ya, betul, time frame daily. Kalau Ini time frame 1 menit itu jam 9:01 gitu sudah keluar nggak kira-kira Pak? jadi gini, untuk ini tadi dengan Pak siapa yang ini tadi Bapak yang tanya spike. Ya saya Pak, saya. Oh ya, ya Pak Jimmy. Ini jadi kayak ini contohnya Mimix ini. Di time frame 1 menit itu ada spike di sini. Sekitar sini. Nah, ini kan sudah tercapai. Ini spike-nya ini munculnya kapan? Munculnya ketika Siang itu ya. ini jam 13.52 hari ini. Jadi ini maksud saya nggak usah lihatnya di jam 9 atau sebelum jam 9 pun nggak apa-apa. Atau sekarang pun ini untuk besok bisa. Tapi berarti kalau yang 1 menit ini ya sudah tercapai. Ya, maksud saya gini Pak, untuk time frame 1 menit ini, misalnya nih kita lagi ada pantau 1 emiten untuk fast trading. Ya. Jadi kan kita bisa memperkirakan dia puncak harga di hari itu, kan kita lihat dari spike kan? Bukan di hari itu Pak. Jadi spike itu sesuai dengan risetnya Pak Oli itu untuk time frame 1 menit itu tercapainya antara 1 sampai 7 hari Pak. Oh iya. Jadi Berarti, bukan pasti hari itu. ya, Jadi oke. bisa beberapa hari, tapi juga bisa hari itu juga bisa. Gitu. Jadi makanya kita bisa cek 1 menitnya itu kapan aja. Jadi nggak selalu jam 9 lebih 1 gitu nggak. Jadi kalau malam gini kita cek juga nggak apa-apa. Ini juga bisa. Kalau misalkan hari ini belum kecapai Mimix, besok bisa kecapai gitu. Ya. Terus ini Pak, untuk spike ini, apalagi yang untuk time frame daily kan perkiraan dari hasil riset Pak Oli itu kan 3 sampai 9 bulan. Iya. Kira-kira itu berlaku nggak ya untuk? Berlaku Pak sama. Jadi spike ini untuk ini emiten-emiten yang baru IPO
tapi sudah keluar spike-nya juga untuk daily. Secara umum sih harusnya sama, Pak. Cuma ya memang perlu diriset lagi untuk saham-saham yang IPO. Jadi nanti mungkin bisa tanya ke Pak Oli kalau untuk saham Oh, IPO. iya. Tapi secara umum sih harusnya sama, Pak. Secara umum harusnya sama. Ya, maksudnya ini Perlakuan untuk sama, ya. bukan yang baru IPO sih, maksudnya yang kan 3 sampai 9 bulan. Ya, Tapi yang mau diprediksi ini kan yang mungkin baru kurang dari 2 bulan IPO-nya atau itu ya, mungkin yang ya. ya. Ya, Karena maksudnya kan bukan IPO hari ini, cuma sudah beberapa bulan gitu ya. ya karena Ya, kan bisa jadi spike-nya muncul ketika pada saat pada saat dia masih satu hari ataupun 1 minggu itu kan bisa jadi dia spike muncul karena transaksi banyak kan Pak, iya, kalau yang iya, saya lihat betul. Pak ya. Iya, Nah, iya, iya. ya. Oke Pak, cukup dulu Pak ya, nanti tanya lagi Oke. kalau ada lagi muncul. Oke, Terima kasih Pak. sama-sama. Ada lagi yang lain? Pak, kembali ke yang tadi Pak, yang HIL ya Pak ya, tadi yang diterangkan tadi Pak. HIL, HIL. chartnya Itu ya Pak? Atau hasil? iya, yang ininya, yang di panduannya itu loh Pak, Oh, di panduannya. panduan. Itu kan ada last price-nya ya Pak ya. Ya, Nah, last price dengan high yang persentase itu berarti last price itu kan terakhir tadi Pak, waktu closing. ya betul Pak. Nah, berarti besok itu 252 masih bisa berkembang atau bertumbuh menjadi plus 8,62%. HIL ya Pak? Kalau Iya. HIL bayangannya ini kan 10,88 Nah, Pak. ya 10,8. Jadi Dari bisa naik lagi sampai 10% itu. dari 2650 ya Pak. Dari 2650 betul Pak. Oh ya. Kalau yang sebelahnya Pak, perubahannya itu Ini 24,41 itu. perubahan hari ini Pak. Jadi hari ini HIL itu naik 24,41%. Harga tertingginya yang 2650 itu ya Pak ya. Harga Harga penutupannya. terakhirnya. Jadi change ini berdasarkan harga penutupan, bukan harga tertingginya Pak. Oh, Harga penutupannya berapa, dari opennya itu segini. oh gitu ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Pak Wilson, sorry Pak. Tadi saya masih belum paham yang keterangan yang demand zone Pak. Itu cara bacanya tadi kalau dia posisi di demand zone itu gimana Pak ya? Tadi saya sorry agak lambat tadi. Yang chartnya ya Pak? Ini ada Iya lagi. Pak, iya. Misalkan Ya ini Pak, ya. Ya ini jadi ini saham-saham yang ada di demand zone ini Bapak bisa cek di chartnya. Jadi misalkan ini FAS, Bapak mau cek FAS misalkan, Bapak ngobot cek di sini. Nah, di sini kan ada demand zone di area sini. Nah, dia dekat sekali dengan demand zone-nya, cuma demand zone-nya masih kecil. Ini demand zone-nya sekitar area 87-90-an. Jadi dia sedang berada di area 87-an situ, 87-90-an itu. Itu maksudnya dia lagi ada di demand zone. Nah, kalau ada demand zone itu dia biasanya mantul. Kalau dari atas. Di atas biasanya dia menyentuh demand zone, nanti akan mantul ke atas, nanti sampai kena supply zone, dia akan mantul lagi ke bawah. Teorinya begitu. Kayak ini FAS kan juga besok bayangannya biru pertama. Tapi high-nya masih kecil, 1,63 dan low-nya juga masih plus 1,04. Pak Wil, itu demand zone itu supply ya? Demand zone itu bukan supply, demand zone itu support, supply itu yang merah ini resisten. Jadi supply itu sama dengan resisten.
Kalau demand itu sama dengan support. Oh, demand-nya dengan support ya. Ya, Oh, kalau terbalik. supply itu resisten yang kuat, demand itu support yang kuat. Support ya. Jadi kita bermain di arah demand sama support ya, Ya, grafiknya ya. ya. Kecuali dia tembus ya, Kecuali dia tembus. Kalau tembus ya berarti turun atau akan naik. pas naik ke atas. Kalau menembus supply berarti just ke atas. Kalau menembus demand ya just ke bawah biasanya gitu. Bawah ya, oke. Thank you, Bos. Oh, Sama-sama. itu namanya demand zone apa? Tadi yang saya lihat Ya, itu. demand zone. Oh, itu yang keluar tiap setengah jam ya? Semua Pak. Jadi nanti saya yang keluarkan itu untuk sementara ada 4. Jadi biru 1, pesal 1, star 1, dan demand zone. Yang paling kuat yang mana tuh? Di antara 4 itu? Bukan yang paling kuat sih Pak. Jadi ada plus minusnya. Jadi kayak misalkan ini. Ini untuk fase ini kalau kita trading mau berdasarkan demand zone, dia bagus. Demand zone ini bisa untuk spekulasi buy. Jadi dia kan istilahnya lagi ada di dasar, lagi ada di bawah, lagi ada di harga murahnya gitu. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya dia masih downtrend karena apa? Supportnya masih di atas, pesalnya juga masih di atas gitu. Kalau mau yang lebih terkonfirmasi, ya berarti cari yang supporternya di bawah. Kalau supporternya di bawah atau pesalnya di bawah, ya berarti pakai pesal 1 atau star 1. Gitu. Cuma kalau pesal 1 dan star 1 itu berarti konsekuensinya harganya berarti ya sudah naik. Jadi seperti ini misalkan pas Oh iya, iya. ini nanti dia harganya sudah di sekitar ini kan pesalnya dan itunya 110. Jadi misalnya dia candlenya sudah tembus ke atas ini di 115. Nah, dia sudah terkonfirmasi uptrend. Tapi harganya ya berarti kita belinya di 115. Kalau kita spekulasi buy mau pakai demand zone ya kita bisa dapat harga di 90 gitu. Oke. Nah, Ya artinya semua itu ada plus minus ya. ada kenaikan berapa persen juga gitu. Lumayan. Ya, maka itu. Dan ini juga kalau kayak gini kita bisa baca juga ini area supply zone, area pesal dan support trendnya kan jadi satu di sekitar sini. Nah, ini berarti dia supply-nya sangat kuat. Jadi dia harus menembus 3 support trend, pesal dan supply zone untuk bisa ke atas. Gitu. Jadi kalau misalkan mau ambil dari bawah sini, jadi daerah sekitar 110 harus siap-siap jual atau pasang trailing stop. Jadi kalau dia nggak kuat turun ya sudah lepas. Gitu. Pak, itu kalau yang posisi di demand zone itu candle-nya itu pasti di biru Pak ya, atau tidak harus biru Pak? Enggak, jadi nggak mesti biru, tapi yang dari hasil screening saya itu dipastikan biru pertama atau bayangannya biru. Jadi seperti ini kan fase ini kan candlenya hari ini masih merah kan HA-nya. Iya, iya. Tapi bayangannya biru pertama. Ada biru. Nah, jadi screening saya itu antara bayangannya biru atau HA-nya yang biru. Jadi masuk ke situ. Kalau nggak biru semua ya nggak ada di situ. Nggak masuk. Oh, berarti mirip-mirip konsep itu ya, buy on weakness itu ya. Ya, buy on weakness biasa bahasa kerennya. Oke, oke, oke ya. Makasih Pak Wilson. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Malam Pak. Ya. Pak, kebetulan saya sudah sebulan lebih nggak ikut. Oh ya. Iya. Itu yang masuk di grup screening itu gimana caranya Pak? Bisa PM ke saya Pak, ke lewat Telegram. Nanti Bapak PM ke saya. Punya Telegramnya yang private, yang ada WA Master Robot aja. Ya, maksudnya Bapak kirim chatting sama saya di Telegram.
apa namanya, dengan Bapak siapa, nanti Ya. saya cek namanya, tapi tolong untuk ID Telegramnya disesuaikan Pak dengan pendaftarnya. Dulu daftarnya dengan nama siapa gitu. Jadi misalkan kalau Pak Herman, ya nanti Oh, kasih iya, namanya iya, Pak iya. Herman siapa, jangan pakai nama yang aneh-aneh. Jadi biar dikenali sama robotnya gitu. Oh, iya, 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 iya. Jangan pakai nama alias. Pak, Saya soalnya gini, waktu di Telegram yang private itu pakai Ya. nama saya sendiri. Ya, Tapi di Telegram yang WX itu Telegram yang umum ya. ya, ya itu nggak bisa Pak. Jadi harus sesuai dengan yang daftar dulu, sesuai dengan privatnya itu apa namanya, daftarnya siapa ya pakai itu. Soalnya itu jadi satu antara screening sama chartnya, sama robot chartnya. Oh, berarti saya anu lagi di Telegram yang private ya, Pak ya, yang Ya, saya jadi daftar. Bapak ini aja, Bapak chatting sama saya, Ya, apa namanya di Telegram, Pak ya. Herman gitu. Saya Pak Herman, saya mau masuk ke grup screening gitu. Nanti saya masukkan. Oh, itu pakai Telegram yang mana? Yang WX Nah, robot bukan saya atau Pak. Jadi yang Bapak, private? chat aja apa namanya ke saya. Ini Pak Herman ID-nya apa? Sebentar. Lagi tak cas. Oh, Ntar tak ambilnya. iya chat, iya. chat di WA aja dulu Pak gitu. Nanti. Ya, atau chat di WA dulu ya boleh. Nanti chat di Telegram. Pak Wilson, Ya, ini saya bisa minta tolong dijelaskan nggak yang di kode chart D? kode chart D. Oke. Ya, ini ada Bentar, Pak. beberapa Karena notasi yang saya kurang paham ini Pak. Misalnya saham apa Pak yang mau dilihat? Ya, Misalnya saham apa yang mau dilihat? apa ya? Bebas aja sih. Coba ini BSSR deh. Apa? BSSR. BSSR. Baramurti. Ya. Tapi daily Pak, daily. Ya, oke. Iya. Oke. Ini banyak notasi-notasi yang saya masih belum paham ini Pak. Ada yang segitiga. Oh. Ya, Itu muncul ya di situ muncul. Ya, jadi kalau segitiga ini artinya jual Pak. Gampangnya gitu. Jadi ini kan ada di panduan juga ya. Ya, Saya itu tunjukin swing out sign. Ya, saya tunjukin di panduan aja biar lebih gampang. Nah, boleh. Itu juga saya lagi buka yang panduannya. Halaman berapa? Nah, ini kan untuk kode chart D ya. Ya, Jadi ya. kalau untuk panah-panah segitiga itu adalah status dari swing. Jadi kalau segitiga merah ini artinya ya swing out atau keluar dari swing. Jadi saatnya jual kalau swing gitu. Kalau segitiga hijau ini boleh buy. Spekulasi buy. Kalau jadi swing in itu yang segitiga hijau, swing out itu yang segitiga merah. Kemudian ada panah hijau itu swing in confirmation signal. Jadi ini sudah terkonfirmasi kalau dia uptrend gitu. Dia apa Pak? Uptrend. Dia uptrend ya. Tapi yaitu sekali lagi biasanya kalau konfirmasi yaitu resikonya dia harganya sudah di atas. Kalau yang segitiga ini harganya masih di bawah, jadi dia masih spekulasi buy. Gitu. Tapi kalau misalnya yang pakai contoh ini kan kita kan sudah berada di candle terakhir ini yang merah itu Pak. Berarti maksudnya untuk jadi ceritanya gini Pak, ada emiten yang saya mau coba untuk swing. Nah, saya lihat dari
kode cerdik ini mungkin ada kiat-kiatnya tidak Pak yang dilihat untuk kapan kita masuk itu. Kalau ini kan Contohnya data-data yang apa? sudah lewat. Nah, ya Pak. Pak Heru lagi lihat sama apa? Yang mau di swing sama apa? Saya cekkan sekalian di sini. Coba yang BSSR aja itu Pak, boleh? Nggak apa-apa. BSSL tadi ya? Ya. Oke. Nah, ini untuk BSSR ini untuk BSSR ini kalau secara bacanya kalau ini ya ini Demanson-nya sudah jauh di bawah. Ya. Dia harganya sudah ada di atas. Di Ya. atasnya ada supply zone, jadi harus hati-hati. Ini kan tailnya ini, ekornya ini kan sudah menolak ini apa namanya Oke. supply zone. Nah, tapi Ya. dia supply zone-nya juga warnanya masih muda, jadi bisa juga ketembus karena didukung dengan volumenya juga yang besar. Pesalnya hari ini baru pindah ke bawah, berarti memang juga konfirmasi uptrend, gitu. Oke. Jadi bacanya seperti itu. Jadi BSSR ini apa namanya mau memulai uptrend-nya, gitu. Oh ya. Selama bisa menembus nanti supply-nya. Karena warna merah-merahnya itu masih muda ya. Ya, warna merahnya masih muda, tapi ini lebar, rentangnya lebar. Ya. Antara sini sampai sini. Itu jadi kalau dia bisa menembus ya bisa jos. Soalnya ini kan kita bisa lihat dari sejarahnya kan gampang, Pak. Ini dia turun sampai ke demand zone, mantul naik. Kena supply zone, turun lagi. Oh iya. Demand zone lagi, mantul lagi naik. Udah sampai supply zone, kuat enggak dia? Kalau enggak kuat nanti ya bisa turun lagi. Oke. Berarti Bisa, macam ya, Bapak ya, saya potong. Kalau ya, berarti macam ini kan sementara kan yang Bapak barusan jelaskan itu kan secara teori begitu. ya. Besok ini kalau misalnya lagi jalan kita pantaunya untuk dia menuju spike yang di tanggal berapa ini? Maret sekitar tanggal 8 ini. Ya. Gimana nih Pak? Ya itu. Ya, Itu kalau kan speknya ini tetap waktunya seperti itu. Kalau ini karena daily, ini berarti ya antara 3 sampai 9 bulan. Jadi kalau Bapak ngecek ini, misalkan BSSR ini, misalkan mau buy, Bapak kalau untuk spike jangan potongan yang bulanan, karena kan lama sekali. Jadi Bapak bisa cek di time frame 1, time frame 5, 50, ya. gitu, 30, itu ada nggak yang belum mencapai? Gitu. Ya. Saya sudah bikin daftar itu sih. Ya, ini juga bisa lihat di sejarahnya juga. Dia jadi kalau di sini ini Ya. apa dia sudah mendekati supply zone sini, tapi volumenya kan Mantul. kecil, Pak. Kecil makanya dia nggak kuat nembus, dia turun lagi. Ini turunnya malah dengan volume yang sangat besar di sini. Oh. Kan volume dengan besar ya berarti dia terkonfirmasi turun. Gitu. Nah, di sini Berarti ya. ada volumenya meningkat. Ini kan meningkat terus ini volumenya. Tapi dia naik. Ya, dia naik dengan volume meningkat, jadi ada kemungkinan juga bisa menembus supply. Tapi ya itu tadi, pokoknya kalau buy ya sekitar sini pasang trailing stop aja aman. Gitu. Kalau itu yang candle kosong itu candle bayangan itu Pak. Ya, yang candle kosong ini candle bayangan. Bayangannya Berarti, besok 0,8 sama minus 0,98. Minusnya. shadow high 0,8%. Maksudnya gimana Pak itu ya? Shadow high Jadi itu kemungkinan besok naik itu cuma 0,85% naiknya, Pak. Gitu. Kalau berdasarkan bayangannya. kalau yang paling tinggi berapa persen Pak di shadow high itu? 100. Bisa kalau 100 sih biasanya jarang, Pak. Jadi kan kalau arah aja itu kan 25% kan atau 35% paling tinggi kan untuk kalau Paling tinggi 30% ya. kalau arah. Kalau saham-saham yang kecil. Kalau saham-saham besar kan 25. Oke. Boleh ini enggak Pak? Kita bandingkan dengan yang saham baru-baru IPO di MEDS boleh Pak? Sambil MDS. Oke. Iya, soalnya
Saya ada yang belum paham di time frame di kode chart D ini jadi. Ya, berarti memang harus perhatikan supply zone-nya juga ya Pak ya. Ya, Sama apa tadi model grafiknya itu ya. Ya, MEDS. ya ini Nah, ini MEDS. kalau macam supply zone ada 2 gini Pak. Ya, berarti ya juga harus hati-hati. Di daerah sini dan daerah sini harus hati-hati. Nah, tapi dia kalau kayak MEDS ini kan dia masih downtrend kuat kayaknya. Soalnya dia kemarin berusaha uptrend, candle biru pertama besar tinggal ke bawah, 2 hari nggak kuat karena volumenya juga kecil. Kemudian kemarin malah turun kan. Turun. Ini juga turunnya Volumenya meningkat. besar, volumenya juga besar turunnya. Besok juga masih merah. Itunya apa namanya bayangannya. Dan tidak ada demand zone di bawah kan. Jadi tidak ada penghambatnya jadi istilahnya di bawah. Iya, Jadi ya. pesalnya juga ini cuma 2 hari di bawah terus kemudian pindah lagi ke atas. Oh, Jadi dipantau dulu aja. Dia kalau ada kembali lagi Kak mau naik ya mungkin bisa diambil. Oh, berarti lagi uptrend dulu baru kita masuk gitu ya. Mungkin sarannya Ya seperti kalau itu ada ya. tanda-tanda mau uptrend gitu Pak. Nah, iya Kalau ada dia tanda-tanda mau uptrend baru. kalau masih downtrend ya jangan. Karena Kecuali bisa ada jadi downtrend ya, ya dia turun terus gitu ya. ya turun terus betul. Kecuali ada demand zone, nah itu bisa kita buat patokan. Jadi kalau ada demand zone, misalkan demand zone-nya ada di sini, Iya, ya. ya berarti kita pasang aja stop loss di bawah demand zone. Jadi kalau dia jebol demand zone-nya, kita cut loss. Kalau dia mantul ya sudah, pasang trailing stop gitu. Oke, mulai paham ya. Sementara dulu Pak, nanti yang lain lagi dulu ya. Makasih Pak. Oke, ya sama-sama. Pak izin di tabel yang sama, minta tolong BMRI Pak. BMLI, oke. Iya. Lagi merdeka Bank Mandiri ini. Itu dia. Tapi lumayan lah pelipur Udah stock rapor. split ya? Udah stock split apa belum ya, Bang Mandiri? Sudah Pak. Sudah ya. Ya, sudah 1:2. Nah ini Bank Mandiri, ini dia lagi ada di antara demand dan supply zone. Ini. Jadi mungkin pergerakannya ya mungkin masih di sini, kecuali dia bisa tembus supply zone-nya. Tapi kelihatannya sih bagus sih kayaknya BMR ini, karena demand zone-nya di bawah juga banyak, ada 3. Ini supply zone-nya cuma 1, tipis juga. Parabolic sell-nya sudah pindah ke bawah. Coba kita lihat itunya. Apa support trend-nya? BMRI, Bank Mandiri. Wilson, Ya, kalau sore hari pada saat bursa sudah close ya, itu caranya ngelihat kalau kita mau beli sebuah emiten itu lotnya jumlahnya berapa itu dilihat di mananya ya? Sisa lot yang bisa dibeli, Pak. sisa lotnya. Oh sebentar. Jadi ini kalau support trend-nya BMRI tadi masih on juga. Jadi bagus kayaknya BMRI ini. Pesannya di bawah, support trend di bawah, supply zone-nya juga tipis Mas Ian. Ini masih bagus Mas Ian. Kalau untuk sore hari tadi itu saham yang bisa dibeli itu adalah yang harga penutupannya ada di over, Pak. Oh. Kalau ada di bid itu artinya masih ngantri. Kalau penutupannya ada di bid itu artinya masih ngantri, tapi bisa dapat juga.
Kalau harga di offer itu langsung dapat. Gitu. Nggak, kadang kan muncul ada jumlahnya itu loh Pak. Ada masih 2.000, sisa 500, sisa berapa? Itu kita Di order book, monitornya dari mana? lihatnya di order booknya. Oh, berarti kita buka di sekuritasnya. Di sekuritasnya. Di order booknya itu, sekuritasnya itu. Pak Wilson, Ya, saya coba bikin BMRI, tapi kok nggak ada itu yang biru ya, demand zone ya? yang Caranya E, apa Pak. itu? Yang E. Hah? Ya, Yang bukan A ya? slash E. Slash Demand E zone ya? bisa di slash E, slash C itu juga ada. Slash A nggak ada ya? Slash A nggak ada. Oh, slash E ya yang ada itu demand-nya ya? Ya, slash C, slash D, slash E itu ada. Ini ada. Slash A nggak ya? A sama B nggak ada. Apa bedanya itu? Saya lupa baca. Ya, itu Padanya. apa namanya, setiap cat ya ada fungsinya sendiri-sendiri gitu, Pak. Kalau untuk yang A itu kan dulu awalnya untuk ngecek candle bayangan. Ya. Gitu. Kemudian kan ada indikator lain yang ditambahkan, jadi yang slash B. Kemudian ada lagi metode lagi untuk memudahkan itu dibuat lagi yang C, jadi gitu. Oh, Nah, Bapak lihat mana yang cocok. Maksudnya Bapak pakai indikator yang apa, nah disesuaikan aja. Kalau mau lihat demand zone ya pakai yang C, D atau E gitu. Kan soalnya di situ juga candle bayangannya sudah ada. Masanya. Oke, makasih informasinya. Ya, Saya selalu bikin slash A ya. oh, oke. Terima kasih ya. Untuk lihat tren ini beritanya apa ya Pak? Mana Bu? Yang super tren yang muncul ini kayak di Yang super trend itu slash E. Oke. Pak Wilson. Ya. Itu kalau kayak yang di screening itu kan ada yang DT, UT itu apa Pak? Ya itu tadi sesuai dengan di panduan ini Pak. Ini keterangannya itu ada di yang hijau ini, yang kotak hijau ini semua keterangannya ada di sini. Jadi kalau misalkan ini PSS DT itu apa? PSS itu ada di sini. PSS ada UT, ada DT. Nah kalau UT itu apa? UT itu uptrend, DT itu downtrend gitu. Jadi parabolic cell-nya ada di bawah kalau uptrend. Kalau downtrend itu parabolic cell-nya ada di atas. Oke Pak, thank you Pak. Oke, sama-sama. Pak Wilson, kalau pegang master robot ini buat Telegram nggak usah dipelajari ya? Gimana? Kalau kita pakai master robot, buat Telegram nggak usah dipelajari ya Pak? Pelajari. Ya tergantung Ibu pakai apa. Kalau biasanya kalau yang Telegram bot itu kan biasa Pak Oli pakai untuk ini apa namanya screening yang dikuasai bayar itu. Soalnya di master robot belum ada. Jadi Pak Oli biasanya pakai di sana yang bagian itu. Cuma yang lainnya itu lihatnya di WS master robot gitu. Pak Wil. Ya. Yang saya lagi lihat itu misalnya kode IBOS itu kan high itu candle bayangannya 8. Ya. Lowernya tuh 3,33 ya. Ya. Berarti dia tidak akan minus ya berarti ya. Ya, ini kan perkiraannya, Pak. Ya misalnya perkiraannya gitu loh, tidak akan dia perkiraannya naik, tidak akan tapi turunnya paling nanti turun setelah naik di maksimal dia itu lagi ke 3,3 kan istilahnya. Ya, masih positif, jadi masih istilahnya masih naik. Masih naik ya. Ya. Yang tinggi 8, ya tapi kan tetap harus dimonitor juga kan.
Ya, soalnya kan ya itu tadi itu kan semuanya tidak ada yang pasti. Ya, tidak pasti. Ya, ya. Ya, Tapi kan istilahnya hanya ada bayangan sedikit ada ke depan. bayangan. Ya, jadi kita ada apa istilahnya ada petunjuknya gitu loh Pak. Ya, iya, iya. Terima kasih ya. Ya, oke. Pak Wilson, Ya, untuk slash F itu cuma untuk F45 aja ya? Terus cara bacanya gimana Pak? ya untuk yang F itu apa namanya lebih terafiliasi dengan saham-saham yang berkorelasi atau berhubungan dengan IHSG. Jadi ini kalau slash F itu kan ada dibagi jadi 4 area, flying, running, walking, sama crawling ini. Jadi istilahnya kalau ada di area hijau ini paling jos, sahamnya sedang naik kencang gitu. Kalau ada di kuning ini dia sahamnya sedang melemah. Kalau yang di merah ini dia ada tanda-tanda mau bergerak. Sudah pindah di biru itu dia sudah siap-siap naik kencang gitu. Kemudian bisa dibaca juga dari jarak antara titik ini. Titik satu dengan titik lainnya ini. Kalau ini panjang, itu berarti momentumnya kuat untuk naik. Kalau jaraknya pendek, itu momentumnya kecil. Jadi kalau apa namanya jarak titiknya ini pendek, itu momentumnya kecil. Kalau besar itu naiknya momentumnya besar. Kemudian ini kan kepalanya ada di sini. Kepalanya ini yang paling bagus adalah yang menuju ke kotak hijau ini. Jadi kan dia mau terbang istilahnya gitu. Jadi dia pergerakannya sih normalnya itu dari hijau, kuning, merah, biru, hijau lagi gitu. Tapi kalau kayak yang saya contohkan di sini, dia kan enggak dari hijau, kuning, habis merah, dia malah siap-siap ini kepalanya sudah ke sini, bisa jadi habis merah ini langsung ke hijau juga bisa. Bisa Kalau ya? ya, tapi kalau yang normal itu biasanya ya ngikuti ini hijau, kuning, merah, biru terus ke hijau. Terus gitu terus, ke kuning lagi, merah, biru, hijau gitu. Iya, iya, iya. Untuk short ya. Short Kalau yang TFBP bisa dibuka Pak. Apa? TFBP. TFBP. BP, ya. Oh, screening lah Pak. Iya Pak. Screening TFBP-nya belum saya aktifkan lagi. Oh belum ya. Nanti besok coba saya itukan dulu. Soalnya ada apa yang masih perlu di update katanya. Oh, iya. Makasih. Ya. Misi nanya. Ya. Kalau yang spek gitu Pak. Ya. Dari 5 menit kan kadang ada muncul. Itu jaraknya berapa biasanya? Kalau di daily sama di menit, di jam itu beda-beda. Di daily dengan di menit? Yang volume spike itu. Ya. Frekuensi. Maksudnya kenapa frekuensinya? Itu kan kalau nggak salah di daily itu 3 bulan baru. Oh ya, kalau kenaikannya. Kalau 1 menit itu 1 sampai 7 hari. Kalau 5 menit itu 1 sampai 14 hari. Kalau 15 itu 1 sampai 21 hari. Gitu. Di halaman berapa? Oh itu di itunya apa? Di tempatnya Pak Holi itu keterangannya. Nanti bisa saya tambahkan di sini. Saya nambahkan di panduan ini belum ada karena itu ada ditaruh di Pak Holi di grup screening itu ada kayaknya apa di grup rekomendasi atau di grup WA itu ada keterangannya di situ atau di kitab Master Cuan itu juga ada kayaknya.
Oh ya, nanti saya lihat lagi. Ya. Pak Wilson, Ya. Pak Wilson boleh bantu jelasin yang untuk kepala naga ini nggak, yang ada biru, hijau, kuning, merah, biru. Boleh dibantu lihat yang untuk SCMA nggak Pak ya? Sama apa Bu? Yang SCMA. SCMA. Oh, SCMA. Ya. Kalau tadi saya lihat itu sih dia kan ada di biru, tapi kayak di titiknya tuh mengarah ke bawah. Maksudnya gimana ya Pak? Oke. Untuk SCMA ini ya ada di biru, tapi kan dia ke bawah. Jadi dia ada kemungkinan kembali ke merah lagi. Gitu. Oh, jadi dia itu harusnya dia mengarah ke arah hijau ya, Ya, bentuk harusnya yang bagus itu ke arah hijau. bentuk titik-titiknya itu ya Pak ya. Kepala terakhirnya ini kan kepalanya ke sini arahnya. Oh gitu. Ke sini, nah, ke bawah gini. Kepalanya kan ada di sini. Ini kan kepalanya. Yang ada tulisannya ini kepalanya. Ini kan ekornya gini. Jadi kan dia arahnya gini. Oh, jadi ada kemungkinan dia balik lagi ke merah gitu Mas Ya, Pak ya? ada kemungkinan balik lagi ke merah. Tapi kalau lihat ininya aja sih, ya itu nggak terlalu banyak informasi juga. Bisa dilihat di chartnya juga. Ini kan kalau lihat dari antar titiknya ini kan mengecil. Kan momentum turunnya juga mengecil gitu. Nah, kita mungkin bisa cek di chartnya. Chartnya tadi saya ada cek yang pakai ini perintah apa ya tadi ya? D ya. DSCMA itu segitiga hijau. Dia biru pertama, biru Pak. SMA ini LQ45 atau bukan ya? Iya kayaknya. Blue chip ya, blue chip. Mas LQ45 ya? Ya, ini jadi dia ada segitiga hijaunya, ini dia spekulasi buy. Oh ya, itu maksudnya kalau ada kecil kayak gini, maksudnya itu spekulasi buy itu kita boleh beli ya untuk spekulasi aja ya? Nah, untuk spekulasi, tapi dia keadaannya kan masih downtrend, Bu. Soalnya pesannya masih di atas. Kemudian coba kita cek spekulasinya. Segitiga hijau itu menandakan spekulasi buy ya Pak ya? Ya, spekulasi buy. Dia lagi ada di bawah. Harganya boleh beli di bawah saat ini gitu. Ya, masih Kalau di bawah. Dan dia kan biru pertama. Itu kan artinya dia ada tanda-tanda mau pembalikan arah. Ya. Makanya bisa untuk spekulasi beli. Nah, kalau secara sebetulnya juga masih di atas. Jadi dia masih downtrend tapi ada tanda-tanda mau naik. Yaitu tadi di gambar cacingnya tadi kan momentumnya mengecil ini kan juga dia turunnya mengecil sudah kan. Turunnya dia kan melandai. Dia berarti support harus tembus 185, dia baru ganti uptrend ya Pak ya? Ya, tembus 185. Tapi di sini juga ada tipis supply zone ini. Supply zone-nya itu di berapa ya Pak? Supply zone-nya ya mungkin di atasnya sedikit mungkin ya, sekitar 187 ya? Mungkin 190-an. Ini kan kalau pesannya kan 187, mungkin 190-an. Oh, kalau dia tembus 190 dia bakal terbang tinggi ya gitu ya Pak ya? Ya. Ini ketemu supply zone selanjutnya ini di sini. Atau bisa juga cek di ini spike. Jadi kita juga cek spike-nya. Misalkan di 1 menit. Kalau mau cari aman itu berarti kita bisa kalau udah mendekati arah supply zone itu kita jual aja gitu ya Pak ya? Ya, atau pasang trailing stop itu Bu. Atau pasang CL plus istilahnya gitu. Jadi supaya aman.
Oh gitu. Jadi tadi kalau Speknya yang juga Pak nggak Nanda ada, sudah yang 1 menit, spek 1 menitnya sudah tercapai, nggak ada. Jadi kalau baca spek itu minta apa ya Pak? speknya di /E ada, di /B ada. Oh, tinggal transfernya aja itu ya Pak ya? Ya, tinggal time frame-nya aja. Oke Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Lagi dong. Ya, untuk spike ini tiap harinya bisa berubah ya, ada spike-nya. Bisa berubah, Pak. Jadi kalau mau trading berdasarkan spike itu sebaiknya dicek sehari paling enggak 2 kali. Jadi setelah akhir sesi 1 kita cek lagi berapa, terus setelah tutup kita cek lagi untuk besoknya. Kira-kira Kalau gimana? misalnya kita untuk swing ini kan ada disarankan sih itu untuk maksudnya direkomendasikan untuk yang /D. Tapi saya lihat ini ada satu emiten yang saya jadikan contoh. Ternyata waktu tanggal 18 saya screening di time frame D, spike-nya itu di angka 300-an. Tapi hari ini saya cek, dia spike-nya di angka 100-an saja. Oh ya, jadi memang bisa berubah, Pak. Jadi maka itu harus dicek dulu dia ada berubah atau masih tetap gitu. Oh, kalau misalnya dia sudah berubah berarti kemungkinan yang hari sebelumnya itu istilahnya prediksinya berubah lagi di Ya, hari yang prediksinya terbaru berubah. lagi ya. Ya, karena kan saham ini kan memang dinamis sekali Ya. pergerakannya. Oke. Pak Wilson, Ya. grup Telegram Master Robot Screening yang Pak Wilson kirim itu cara bacanya gimana ya Pak? Misalkan laju 0,33 minus 345 UT off, apa itu Pak? Ya, Ibu bisa ini download panduannya di Oh grup. iya ya. Itu kan ada, itu bisa Ada. dibaca. Jadi di Jadi situ itu sudah jelas semua. Itu rekomendasi untuk dibeli hari ini ya Pak? Ya, itu adalah hasil screeningnya untuk hari ini yang bisa dipakai untuk besok. Nah, jadi ini kalau UT, DT itu apa, itu ada di sini semua. Di panduan ini Ibu bisa lihat kalau yang keterangannya semua di blok hijau ini. Kalau namanya ini di yang blok warna biru ini. Gitu. Di sini semua keterangannya ada. Jenisnya apa aja. Pak Wilson, selamat malam Pak. Ya, malam Pak. Kalau lihat yang /F tadi Pak, ambil contoh, ini kalau saya lihat kajian kan itu di zona hijau tuh Pak. Kajen. Artinya kajen. Ya, kalau kajen sih tidak disarankan pakai F Pak. Karena gitu? kajen tidak berkorelasi dengan IHSG. Ya. Jadi Oh, sorry. saham-saham yang seperti LQ45, Kompas 100 itu masih ada korelasinya dengan IHSG. Oh, siap. Oke, terima kasih Pak. Dilanjut Ya, Pak. sama-sama. Ada lagi yang lain? Pak Willy, Pak Wilson. Ya. Pak, kalau yang tadi yang F tadi Pak, kalau kita lihat BBRI itu kan dia ada di hijau atas ya Pak ya. BBRI ya.
Iya, dia ada di kotak hijau yang kanan atas. Terus saya lihat di slash D-nya juga. Kalau kita lihat di BBRI slash D-nya, Itu yang tadi BBRI itu contoh lama, Pak. oh sorry. Oke Pak, thank you Pak. Ya. Pak Wilson, Ya. mau tanya, untuk menentukan demand dari supply itu tebal tipis itu gimana Pak caranya? Dasarnya? Itu ada rumus perhitungannya sendiri, Pak. Jadi ya kurang lebih itu kan dia mencari resisten yang ada di situ tuh di mana gitu, supportnya yang kuat di mana gitu. Jadi istilah mudahnya itu support kuat dan resisten kuat. Dibaca dari pola sebelumnya. Ya artinya itu tidak bisa diketahui oleh umum ya Pak ya, susah belajarnya itu. Soalnya kalau kita belajar di cara yang lain kan kita ambil apa namanya grafik lain, baru kita tentukan ujung-ujungnya yang apa yang satu sama-sama tinggi sama-sama rendahnya gitu Pak. Ya, kurang lebih ada juga cara seperti itu Pak. Jadi itu kan dia kayak berapa kali di posisi yang sama, kekuatan dia mantulnya di mana, kekuatan apa namanya, kalau support ya berarti mantul dari atas mantul ke bawah, mantul lagi ke atas itu di mana, dari bawah ke atas mantul lagi ke bawah itu dari mana gitu. Ya, yang istilahnya pakai ini hampir sama dengan itu tadi, lihat posisi candle-candlenya itu dia mantulnya di mana gitu. Mantul ke bawah atau mantul ke atasnya di mana. Ya itu dia, kalau yang saya pernah pelajari, justru kalau tarik garis mana apa namanya supply dan demand yang sering dicapai oleh grafik, kalau dia di bawah supportnya beberapa sedikit dua lah ya, yang apa namanya yang sering dicapai oleh harga gitu, ke bawah, mantul di bawah 2 kali, baru itu dianggap support. Kalau di atas, mantul di atas itu resisten atau supply. Kalau yang Bapak pakai ini apa Pak? Saya agak bingung nih. Ya, jadi yang saya pakai ini kombinasi Pak. Kombinasi. Ada rumusnya ya ada rumusnya sendiri. Oh, ada rumusnya Pak ya. Ya, tidak sesederhana tinggal tarik garis biasa gitu ya. Oh. Soalnya semuanya pakai perhitungan. Iya, Jadi berarti ada algoritmanya sendiri. Oh iya Pak, ya berarti yang punya metode Bapak ini lebih akurat mungkin ya Pak ya. Ya, jadi Bapak bisa pantau dulu misalkan chartnya ya kayak tadi itu kan kita bisa lihat apakah supply sama demand-nya ini bekerja dengan baik, bekerja dengan akurat, dengan baik. Ya seperti tadi yang dicontohkan kan BSSR ini, kita lihat BSSR ini apakah supply demand-nya bekerja dengan baik, ternyata ya. Kan kita bisa lihat dari pergerakannya dia ke demand naik lagi, ke support ke supply turun lagi, ke demand naik lagi gitu. Berarti kan ini sudah teruji sekali demand dan supply-nya gitu. Iya Pak, kalau gitu kalau ada hitungannya ya pakai ikut Bapak aja Pak kalau gitu. Ya. Jadi bisa dipantau juga pergerakannya, kira-kira perhitungannya ini cukup andal enggak, itu bisa kita pantau dari pergerakan historinya kan bisa. Iya. Oke Pak, ikut Bapak aja lah Pak. Iya Pak, terima kasih. Pak Wilson tanya lagi Pak. Ya. Untuk demand zone nih Pak.
Iya. Kalau saya lihat, saya ambil contoh adalah si kajen lagi nih Pak. Itu Ya. kalau saya pakai /E di time frame daily 5 menit dan 1 menit itu beda-beda ya Pak ya? Memang beda-beda. Beda-beda. Itu kan support Oh, resistannya di time frame kecil beda dengan yang di besar. Tapi kalau Bapak untuk misalkan fast trade itu bisa diperhatikan juga yang kecil-kecil. Tapi secara garis besarnya ada yang di time frame besar gitu. iya kalau di daily dia nggak nampak nih Pak yang si apa? Kajen. Demand zone-nya. Ya. Demand zone-nya. Tapi di 1 menit sorry, kalau yang di daily dia ada 1, di 1 menit dia nggak ada, tapi di 5 menit dia ada 2, ada 3 bahkan. Jadi tiap time frame itu bisa beda-beda, Pak. Dan kekuatannya itu pokoknya kalau time frame besar ya lebih kuat daripada time frame kecil. Gitu. Bacanya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Oh ya, ini saya ingatkan untuk yang mau ikut di grup screening, ini settingnya menggunakan ID pribadi ya. Jadi kayak ini misalkan ada Bapak siapa ini, Yasi Duhu ya, ID-nya itu dia pakai Telegram bot ini, yang cuan lagi itu. Jadi settingnya harus menggunakan ID pribadi. Jadi kalau ID-nya Yasi Duhu ya Bapak bisa pakai ID Bapak Yasi Duhu itu dari situ chatting ke saya. Nanti saya add, saya masukkan ke grupnya. Pak Wil. Ya. Sorry, hanya saran aja sih ini. Ini ya. Pak Holly kan sakit tuh. Ya. Maksud saya begini, edukasi ini harus ada juga time-nya. Kadang kasihan juga Pak Holly, kadang kita edukasi itu sampai jam 11 sampai 12, fisik terkuras juga gitu, jangan sampai semua sakit juga. Iya, iya. Jadi nanti ke depan itu kita ini aja, artinya kan edukasi ini tiap minggu. Lebih baik ada di time limit aja, misalnya 1,5 jam atau 2 jam gitu loh. Artinya ya. Semua juga, kita juga mendengarkan kalau sampai jam 12 malam kan capek juga. Apalagi pemateri kan kayak Bapak ngomong terus juga capek juga gitu loh. Iya Pak. Nanti kalau ada Pak Holly saya akan bilangin sih, artinya. Ya, kita juga sudah kasih masukan ke Pak Holly, jadi kan edukasinya juga ada tiap hari, jadi ya mungkin memang mestinya sih cukup sampai jam 10 gitu, mestinya cukup. Iya, artinya begini diharapkan Pak, langsung saya cut aja, langsung misalnya di time limit aja, buka misalnya 1,5 jam atau 1 jam juga nggak apa-apa, yang penting kan sering kan sebenarnya gitu loh, ya, bukan belajar seperti SKS, sistem kebut semalam kan. Ini kan belajar terus, kasihan Pak Holly, saya lihat kasihan juga. Saya yang dengerin aja kasihan, apalagi Pak Holly yang ngomong terus gitu. Iya, jadi mungkin juga bisa teman-teman kan itu kan banyak rekamannya Pak Holly kan tiap kali dikasih rekaman, jadi mungkin bisa ditonton dulu, dicatat bagian apa yang nggak ngerti waktu nonton itu. Setelah nonton ada pertanyaan apa yang nggak ngerti dicatat, nah nanti waktu edukasi tinggal tanya. Terus terang aja, saya begini Pak, rekaman itu mungkin agak jarang karena lama juga kan, orang mau dengarkan siang juga habis juga waktunya. Saya juga enggak, maksud saya usul ke Pak Holly, rekamannya itu yang khusus isinya itu aja, penjelasan materinya aja yang direkam. Nah itu ditonton, itu kan paling kayak Pak Holly kan menjelaskan kan paling setengah jam sampai 1 jam. Iya betul. Nah, diskusinya kita juga perlu fokus ke situ. Ya. Kalau rekaman sampai 2 jam 3 jam juga terus terang aja kita juga nggak mau, ya nggak ada waktu juga kalau siang hari dengar juga kan, kecuali malam kayak gini ya mendingan live kan. Ya. Kasihan nanti Pak Wilson juga kolaps juga, Pak Holly juga kasihan juga gitu loh. Leadernya juga kolaps Pak.
Iya, betul. Jadi semua juga kita yang mendengarkan kadang, saya kan kasihan juga kadang minggu itu sampai jam 12 apa ya, saya kadang matiin aja karena fisik saya nggak kuat, jam 10 saya udahlah besok lihat besok lagi lah gitu kan. Kita juga Iya. perlu istirahat kayak gitu. Apalagi pemateri itu kan capek juga ngomong gitu loh, Pak. Ya masukkan aja, nanti ada Pak Holi di sana, saya kasih juga masukan. Jangan Iya. karena terlalu lama fisik kita ini kita nggak konsentrasi juga. Iya, Ya, apalagi kemarin karena apa namanya itu mungkin kurang istirahat sekali kan Pak Oli. Malam pagi iya, sudah aktif lagi. betul itu. Puasa lagi, Pak. Puasa lagi, Puasa terkuras. lagi. Ya, Iya. di alam sadar tuh meskipun semangat, tapi kan fisik juga harus prima itu. Iya, betul. Kan pernah saya ini Bapak sampai jam 12 malam, aduh, saya nggak kuat, saya bilang saya tidur aja. Jam Pak Oli, 12 malam di situ Pak, di sini jam 2. iya, kasihan juga yang di Indonesia bagian timur kan. Iya. Iya, kayak Bapak nih udah ngomong saya lihat nih udah 1 jam lebih tuh. Secara ini kan sebenarnya di alam sadar tuh fisik terkuras, Pak. Kita aja Iya. mendengarkan, nonton TV kadang dengar gitu masih capek. Apalagi Bapak ya konsentrasi kan. Iya, kalau gitu tutup aja Pak. Besok Iya. lagi. Sampai jam 10 lah saya. Ya, iya di limit aja sampai jam 10. Maksud saya kasihan nanti ya. Ya masukkan Iya. nanti ada Pak Holi nanti saya bilangin Iya. juga. Uang perlu, kesehatan juga perlu. Iya, kesehatan bukan cuma uang yang perlu kita cari, kita perlu sehat. Kalau nggak sehat nanti apa keuntungannya habis. Pak Wilson mungkin untuk membuat lebih praktis bisa diterbitkan sebuah buku gitu Pak untuk menolong. Jadi ketika kita baca sambil mendengarkan penjelasan Pak Uli itu kan akan lebih mudah meresap Pak. Daripada seperti sekarang mungkin ya berulang-ulang seperti Kalau- yang dikatakan Bapak-bapak tadi ya benar juga Pak. Jadi capek Iya, semua. yang Pak Holi itu sudah dia ada bikin di kitab Master Chuan itu, Pak. Ya enggak maksudnya dalam bentuk hard copy Pak. Jadi Oh ya, yang mungkin kita punya bisa itu kan di-print lebih aja, Pak. Kalau hard copy kan agak susah mendistribusikan. Jadi dari file PDF-nya itu tinggal di-print aja. ya. Bisa. Nah, kalau lengkap kan enak Pak ya. Kayak kemarin saya sudah print Pak. Cuman terus ada perbaikan lagi gitu. Ya, jadi soalnya ya memang kita kan Perkembangan, masih ya. istilahnya sebutannya kami kan masih bayi, Pak. Apalagi Iya. robotnya ini kan masih bayi, masih 2 bulan. Jadi kan masih Iya. perlu perbaikan sana sini, ada masukan sana sini kita perbaiki. Jadi kan tujuannya kan memang robot ini kan untuk membantu kita semua bisa trading lebih mudah. Nah, Iya. jadi kita tidak menutup masukan juga dari manapun yang bagus bisa menghasilkan cuan. Nah, kita fasilitasi, kita masukkan ke bot. Jadi saya juga pesan ke teman-teman, misalkan punya metode atau apa pengembangan, penambahan dari metode Pak Holi juga yang bagus untuk screening. Misalnya Pak, saya mau cari saham yang seperti ini, saya sudah riset, hasilnya bagus. Nah, syaratnya seperti ini bisa disampaikan ke saya. Nanti saya buatkan screeningnya. Jadi Ya, nanti Pak. kan lebih mudah carinya. Ya, itu sangat menolong Pak Wilson. Ya. Jadi Ya, kan kalau makasih. ada screening ini kan kita tidak perlu cari satu-satu. Ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Mungkin Pak Wilson, satu lagi dibuatkan semacam simulasi gitu Pak. Jadi seolah-olah praktek tayangannya dalam bentuk praktek jual beli gitu sehingga kita kalau mengulang lagi kan tidak terlalu banyak bertanya juga. Misalkan seperti ini prakteknya itu kan ada yang live gitu Pak misalnya. Diambilkan contoh yang live aja, direkam mungkin Pak Wilson merekam, kemudian Pak Holi yang tinggal menambahkan komen-komennya itu. Oh ini begini, ini begini. Itu akan sangat banyak membantu nantinya. Ya, mungkin bisa itu kan ke Pak Oli nanti. Ya, siapa? Ya. Sebetulnya juga bisa waktu trading, live trading itu tanya juga bisa kan sekarang ini waktu tradingnya panjang sekali. Jadi
kalau mau bertanya-tanya di waktu jam trading itu juga bisa mestinya. Pokoknya jangan yang jam 9 sampai jam 10 gitu kan yang Nah, lagi ya itu, hektiknya, Pak, yang lagi lagi pas produktif itu, trading. Pak. Ya, Pak Oli kan juga kayaknya terkuras juga karena jam tradingnya semakin Iya, panjang juga. Ya. Heeh. Yang pasti kurang istirahat, Pak. Ya, kurang istirahat ya. Mestinya penjelasan-penjelasan ini sih itu sih kebanyakan ada di panduan seperti itu. Kalau di Pak Oli ya ada di Kitab Master Cuan Saham itu. Saya rasa sih cukup jelas ya. Jadi mungkin ya bisa mau membaca dulu, nanti nggak ngerti baru ditanyakan gitu. Ada lagi yang lain yang masih mau tanya? Untuk yang belum masuk nanti saya proses apa namanya malam ini atau besok pagi paling lambat saya proses. Yang belum masuk ke grup screening tadi yang sudah PM ke saya, sudah chat ke saya, ditunggu aja nanti. Kalau nggak malam ini ya besok pagi saya proses saya masukkan. Power? Ya. Aduh, kita bisa screening sendiri ya, Pak ya? Pak. Untuk Jadi yang seperti grup Pak Will yang di share itu bukan screening sendiri Pak, yang screening itu adminnya, jadi tinggal baca aja, Bapak tinggal baca Oh gitu ya, ya. apa, tinggal dipilih gitu. Per berapa menit tuh Pak? Per berapa jam? Sekitar 30 sampai 40 menit Pak. 30 sekali ya. Jadi Ya, kalau 30 ada aja. superstar-nya tuh, star-nya tuh bisa berubah-ubah juga ya star-nya ya Pak ya? Ya, jadi Bapak kalau misalkan ada lihat saham di star 1 itu, nah Bapak bisa cek lagi di chartnya Bapak cek lagi, soalnya kan kita tidak bisa mengandalkan satu jenis indikator saja. Lebih baik ada beberapa jenis, tapi juga jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan juga bingung. Mau beli apa enggak kan bingung. Jadi paling enggak pakai 2 atau 3 indikator. Yang ideal sih ya sekitar 3 gitulah, 3 indikator itu oke, 3 atau 4 lah gitu. Oke untuk membantu kita mengambil keputusan gitu. Jadi jangan juga hanya satu indikator sudah langsung beli gitu. Ini pun kalau tanda-tanda yang saya sampaikan, misalkan ada segitiga, ada tanda-tandanya itu juga tidak berdasarkan hanya pada satu indikator. Jadi ada beberapa yang saya gabungkan. Cuma tidak saya tampilkan supaya tidak bingung lihatnya. Gitu. Star itu bisa berubah ya Pak? Bisa Pak, selama harganya bisa berubah, dia berubah. Jadi kalau misalkan pagi itu muncul startnya jam 10, kemudian jam 10:05 itu ya bisa hilang Pak kalau dia berubah harganya. Tapi kalau dia sudah sore, sudah tutup jam 16, sudah keluar startnya ya berarti dia tidak bisa berubah. Ya. Karena Jadi sudah tutup. star itu bahkan menunjukkan untuk beberapa hari Pak ya? Bukan ya? Bukan beberapa hari Pak. Jadi star itu menunjukkan bahwa dia mulai uptrend. Super uptrend. Istilahnya dia terkonfirmasi untuk memulai fase super uptrend-nya. Ya, berarti beberapa hari ke depan ya, karena baru memulai. Ya, tapi ada juga saham-saham yang volatil sekali itu, tapi meskipun jarang, tapi ada juga yang habis hijau besoknya merah gitu ya ada. Tapi sangat jarang sih memang. Oh iya. Dan bukan hijau atau biru pertama ya. Biasanya startnya itu biru kedua, biru ketiga Ya, bisa. betul Pak. Soalnya kan super trend itu dia sangat lagging, sangat lambat. Jadi dia betul-betul konfirmasi beberapa indikator baru dia muncul. Biasanya gitu. Kalau yang paling awal ya itu biru pertama itu indikator
pertama yang menunjukkan dia kemungkinan berbalik arah untuk uptrend. Ya, kalau tiga indikatornya star, biru pertama, pasar parabolik sarnya bawah itu confirm sudah. Ya, nah itu kan Bapak bisa baca di hasil screeningnya itu. Yes. Yang ada, berarti kan ada UT, ada on. Kalau on itu kan seperti sudah nyala, kalau UT itu kan pesannya di bawah. Gitu. Jadi cari yang di biru pertama, screening biru pertama yang ada UT sama on-nya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak Wilson, ya. Untuk high dan low-nya yang dikirim oleh Pak Wilson di screening, robot screening itu ya, apakah itu berubah-berubah atau tetap sepanjang hari, Pak? Kalau candle bayangan kan sudah terbentuk, Pak, setelah pasar tutup, jadi ya tetap. Enggak, selama ini Pak, selama trading Pak, berubah-ubah. Kalau trading, candle bayangannya tidak muncul, Pak, kosong. Ya, enggak, maksudnya high low-nya kalau pas. Oh, high low-nya enggak ada, Pak. Saya enggak menampilkan high low. Enggak ya? Itu high low-nya bayangan, Pak. Jadi kosong. Ya, bukan ya, Pak. high low-nya, bukan high low-nya price biasa. High low-nya bayang. Ya, makasih, Pak. Ya. Pak Wilson. Ya. Ya, mohon maaf saya terlambat karena ada tamu tadi. Ya. Pertanyaan saya tadi ada 3 indikator sebagai instrumen untuk memilih. Berarti ada suatu emiten ataupun saham itu yang masuk di 3 indikator tadi yang kira-kira dipilih biar akurat begitu ya Pak tulisannya? Ya, ada Pak. Jadi kalau tadi mau pakai pesal dan seperti ya itu, jadi mungkin bisa lihat di yang biru pertama. Jadi untuk saham-saham yang biru pertama ini, nah biru pertama ini berarti cari yang PSS-nya ini UT dan LSS-nya on. Itu berarti dia artinya pesannya di bawah, supporternya di bawah. Jadi seperti contoh sahamnya Arko. Ini dia pesannya di bawah, supporternya di bawah. Kalau ILSX ini pesannya masih di atas dan supporternya masih di atas. Jadi bisa ini misalkan Arko ini bisa. Kemudian cari lagi yang UT dan on ini, UNVR. Ini UT dan on. Jadi Argo ini karena indikatornya UT dan on gitu ya? Nah, Argo ini juga UT dan on. Oh, jadi kalau yang indikatornya DT dan off itu tidak merupakan pilihan ya? Ya, itu tapi bisa untuk spekulasi buy, Pak. Jadi itu tadi Bapak mau buy-nya berdasarkan apa? Oh, saya mau buy pokoknya kalau supporternya di bawah, pesannya di bawah dan biru pertama. Nah, berarti Bapak carinya yang cari di screening biru 1 itu cari yang PSS-nya UT sama on gitu. Kalau itu pasti confirm naik ya setelah itu ya Pak? Ya itu Pak, kalau pasti itu tidak ada yang pasti di saham ini tidak ada yang pasti, tapi probabilitasnya besar untuk naik gitu. Kemungkinannya besar untuk naik. Siap-siap, makasih. Ya. Kalau yang 3 indikator tadi yang dimaksud umpama biru pertama sama apa begitu Pak Wilson? Ya itu tadi ini pakai 3 ini bisa Pak. Jadi biru pertama, kemudian pesannya di bawah, supporternya di bawah, terus bisa juga dilihat ini candle bayangnya juga bagus 495, low-nya cuma -1, bayangannya juga biru, gitu. Oh, jadi ini kolom-kolom ini menunjukkan itu ya? Ya, jadi kan ini sudah saya tambahkan lagi. Kalau kemarin kan waktu dulu kan screeningnya tidak ada penjelasan
kayak biru pertama kan saya cuma menampilkan saham-saham yang biru pertama apa aja. Tapi kan kemudian ada yang usul juga supaya bisa minta yang biru pertama, pesalnya di bawah dan supportannya di bawah. Nah, maka itu saya kasih lagi tambahan keterangan. Jadi biar gampang. Jadi lihat dari sini aja bisa milih. Oh, UNPR ini juga apa namanya uptrend dan on. Nah, itu berarti bisa dipilih. Di sini juga sudah saya urutkan berdasarkan ketinggian kadar bayangan. Jadi kan kemungkinan yang naik paling besar apa besok di yang biru-biru pertama, yaitu Arko contohnya di sini gitu. Jadi kalau Arko tadi membacanya gimana Pak Wilson? Jadi 4,95 itu apanya? 4,95 ini kan bayangannya, tinggi bayangannya besok. Oke. Kemudian ini kan low-nya, low bayangannya. Oh, high low ya. Nah, terus Terus P-nya B itu biru pertama ya? biru pertama itu ini, judulnya ini Pak. Kalau ini selanjutnya nanti P. P itu sejajar apa enggak? Paralel. Nah, paralel, sejajar atau tidak. Kalau SS ini status bayangannya besok biru apa merah. Gitu. Bapak bisa baca di itu tadi panduannya itu. Di panduannya itu ada jelas, sudah saya buatkan lengkap. Oh, itu ya. Nah, nanti tinggal dibaca apa artinya SS ini apa, PSS itu apa, UT itu apa, DT itu apa, ini apa, ada semua Pak. Tapi salah satunya yang kita baca bahwa ada on dan UT ya? Ya, Bapak kalau mau cari biru pertama, pesal di bawah, supportan di bawah ya itu. Cari yang hasil dari biru 1, kemudian UT dan on. Oke, ya, makasih. Ya. Pak Wilson. Ya. Balik lagi ke supply zone sama demand zone, Pak Wilson. Ya. Yang saya tanyakan itu, apa kira-kira korelasi dengan ARB sama ARR? Maksudnya korelasinya dengan ARB dan ARA gitu, Pak? Iya. Ya, tidak ada korelasinya, Pak. ARB dan ARA itu kan kondisi di mana dia turun sampai batas reject bawah. Kalau ARA itu kan kondisi di mana dia naik sampai reject atas. Ya. Sedangkan supply dan demand zone itu adalah harga di mana dia kalau demand itu ya berarti ya, harga itu adalah harga supportnya, kalau supply itu ya harga resistnya gitu. Jadi gitu ya, istilahnya Pak, ya? Kalau di demand zone itu banyak orang beli, kalau di supply zone banyak orang jual gitu. Istilah gampangnya gitu Pak. Oke. Oke Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Supply itu identik dengan jual, kalau demand itu identik dengan beli. Jadi kalau harga di demand zone ya berarti harga itu dianggap murah oleh buyer, jadi banyak yang beli. Nah, kalau sudah harganya sudah di supply zone itu sudah dianggap mahal oleh buyer sehingga mereka mulai menjual. Banyak yang jualan. Ini tadi juga bisa di bayangan biru pertama ini juga bisa dipantau. Misalkan tadi mau indikator kalau buy biru pertama on dan UT ini juga bisa dicari di sini yang on dan UT. Itu juga bisa. Misalkan ini MBSS ini UT dan on, tapi besok dipastikan dulu apakah dia biru pertama pada kan secara bayangan dia biru pertama. Tapi besok dilihat apakah dia benar biru pertama gitu. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya akhiri dulu. Kalau ada yang mau tanya, silakan.
Cukup kira-kira Pak Wahyu. Cukup ya. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu malam ini. Terima kasih untuk teman-teman Terima yang kasih Pak Wilson. Terima kasih, Wilson. Selamat istirahat Pak. Selamat Ya. istirahat. Terima kasih Pak Wilson. Sampai ketemu besok di trading. Terima kasih Pak Wahyu. Selamat malam. Selamat malam.